Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali hari kita yang sejuk ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, silakan boleh dimulai presensinya. Nah, ini presensinya sudah tampak, ada satu siswa yang belum hadir. Kita doakan semoga teman kalian itu segera bisa bergabung bersama kita. Baik anak-anak, ini link yang bisa kalian akses untuk bisa masuk ke dalam forum Messenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah kita bisa masuk ke dalam forum Messenger kembali untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, Bu Desi lihat sudah banyak yang bisa masuk ke forum Messenger ya. Semoga nanti teman-teman kalian yang belum bisa masuk bisa bergabung bersama kita di forum ini untuk bersama-sama belajar dengan kita. Coba siapa yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Saya Bu. Ya, Mas Farid. Ya Bu, tentang cerpen ya Bu. Oh ya, bagus. Terima kasih Mas Farid. Terima kasih Mbak Formi bahwa kita hari ini belajar tentang cerpen. Kemarin ya kita belajar tentang cerpen. Lah, kemudian Ingat cerpen Bu, itu tentang cerpen ya Bu. ya, betul sekali kita belajar tentang cerpen. Kemudian cerpen itu adalah salah satu jenis prosa, karya sastra yang berbentuk prosa dan memiliki sifat yaitu sifat fiktif. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan fiktif? saya Bu, fiktif artinya tidak nyata. Oh ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Hasna dan Mbak Uun. Fiktif artinya tidak nyata ya. Baik, kita lanjutkan. Fiktif artinya tidak nyata. Ya, terima kasih Mbak Hasna. Jadi fiktif artinya tidak nyata ya anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangun teks cerpen. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen yang dibaca atau didengar. Nah, adapun indikatornya adalah menjelaskan unsur pembangun karya sastra, kemudian yang kedua membandingkan unsur pembangun karya sastra. KD 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca. Lalu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni untuk melalui pembelajaran dengan metode discovery learning, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca. Baik anak-anak, mari kita simak video berikut ini. Coba setelah mencermati video tersebut, adakah yang ingin menyampaikan sesuatu? Setelah melihat video tadi, saya mengetahui tentang unsur intrinsik. Ya bagus Mas Farid, terima kasih. Setelah melihat video tadi, kalian mengetahui tentang unsur intrinsik. Mati bersama. Video tersebut menampilkan tentang unsur pembangun teks cerpen dan cara-cara menemukan unsur pembangun teks cerpen dalam sebuah teks cerita pendek. Arti teks cerpen sendiri adalah karya sastra yang berbentuk prosa. Kemudian, unsur intrinsik cerpen itu ada tema, alur, latar, amanat, sudut pandang, tokoh, dan penokohan.
Tema adalah ide dasar dari sebuah cerpen. Alur adalah rangkaian cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Nah, kemudian ada latar. Nah, sekarang kita sampai pada unsur pembangun teks cerpen, yaitu unsur intrinsik bagian latar. Latar itu ada beberapa bagian. Siapa yang ingin menyebutkan latar ada apa saja? Ya, silakan Mbak Uun sampaikan latar ada berapa jenis. Saya Bu, latar ada beberapa jenis, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Ya, bagus. Bagus Mbak Uun ya. Jadi ada latar waktu, latar tempat, latar suasana. Kita cermati bersama. Pada paragraf pertama, teks cerpen tersebut memiliki penokohan yang mulai muncul di situ. Sudah muncul di situ penokohannya. Coba paragraf pertama itu penokohannya bisa kita cermati. Tokohnya di situ muncul, yaitu nih tokoh Sally, Yeni, dan Nenek. Kemudian penokohannya Sally itu baik, rajin, pintar, dan baik. Itu nilai budayanya, budaya orang Indonesia yang saling menghargai. Kemudian kalian cermati LKPD tersebut. Kalian kerjakan. Apabila bisa mengerjakan melalui Google Classroom, silakan dikerjakan melalui Google Classroom kalian. Tetapi apabila kalian Google Classroom-nya sulit dengan sinyal dan lain sebagainya, silakan gunakan WA. Kalian buka LKPD-nya, kemudian kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. 15 menit lagi kita bertemu untuk masuk kembali di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, baik, selamat datang kembali di forum Messenger kita. Kali ini kalian akan menyampaikan lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Ya, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan apa? Ya, saya Bu. Ya, baik, silakan Mbak Fira. Bagian alur adalah dalam cerita suatu cerpen. Alur bisa maju atau mundur. Ya, bagus sekali Mbak Fira. Terima kasih atas jawabannya. Jadi Mbak Fira menyampaikan bahwa alur itu adalah jalan cerita sebuah cerpen. Alur bisa maju atau mundur ya. Kemudian silakan teman yang lain, barangkali ada yang ingin menyampaikan kembali. Saya Bu. Ya bagus, Mbak Wiwit. Silakan Mbak Wiwit. Kedua cerpen tersebut memiliki sudut pandang yang sama, yaitu sudut pandang orang pertama. Ya, bagus sekali Mbak Wiwit. Jadi kedua cerpen tersebut memiliki sudut pandang yang sama, yaitu sudut pandang orang pertama. Coba ada yang ingin menanggapi tentang apa yang sudah disampaikan temannya? Saya Bu. Oh iya, Mbak Laila. Saya sependapat Bu dengan Wiwit karena semua cerpennya menggunakan kata ganti orang pertama. Oh iya, bagus sekali. Jadi cerpen yang disajikan dalam lembar kerja kalian itu menggunakan sudut pandang orang pertama, ditandai dengan penggunaan kata ganti orang pertama. Anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Hari ini kita belajar tentang unsur pembangun teks cerpen. Siapa yang ingin menyampaikan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Saya. Ya, Mas Farid. Kita telah belajar tentang unsur pembangunan teks cerpen, Bu. Ya, bagus Mas Farid, unsur pembangun teks cerpen. Hari ini kita belajar tentang unsur pembangun teks cerpen. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Hasna, ya. Kita belajar tentang cara menemukan unsur pembangun teks cerpen Bu.
Ya, bagus Mbak Hasna. Jadi kita hari ini belajar tentang unsur pembangun teks cerpen dan juga cara menemukan unsur pembangun teks cerpen. Anak-anak, kalian hebat sekali. Hari ini kita sudah belajar bersama tentang unsur pembangun teks cerpen, membandingkan unsur pembangun teks cerpen, mencari unsur pembangun teks cerpen, dan menyertakan bukti dalam unsur pembangun teks cerpen yang kalian temukan. Perlu tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa kenakan masker apabila kalian akan bepergian kemanapun. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.